Pendengar, jalur tol Batang Semarang dan tol Semarang Solo telah terpasang kamera tilang elektronik atau ATLAY sejak tanggal 1 April 2022 yang lalu. Sistem tilang elektronik atau ATLAY ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan tol. Terdapat dua jenis pelanggaran utama yang dideteksi oleh tilang elektronik di jalan tol, yakni pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran kelebihan muatan. Bagaimana implementasi ATLAY di jalur tol di Jawa Tengah selama 10 hari diterapkan? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Elshinta News and Talk. Pak Agus, selama 10 hari ini apakah sudah ada kendaraan yang tertangkap kamera ATLAY melanggar, Pak Agus? Sudah, jadi saya jelaskan bahwa memang masih tahap sosialisasi dan persiapan berkaitan dengan law enforcement atau penegakan hukum ATLAY di jalan tol. Itu ada 6 ruas jalur tol, tapi tidak saya sebutkan kilometer ya. Jadi Semarang Batang itu di kilometer A, terus Semarang Solo, Kota Semarang, Semarang Solo, Solo Ngawi. Jadi ada 6 kamera, tetapi yang sementara aktif yang bisa kita ambil capture-nya dan kita lakukan penindakan itu hanya 1 kamera, itu yang berada di Semarang Solo. Ini sudah kita lakukan penindakan. Ya, sudah berapa banyak kendaraan Pak yang tercatat melanggar, Pak? Yang tercapture dalam 1 kamera itu adalah 672 dari 672. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini 672 tercapture yang sudah kita verifikasi, validasi, dan kita konfirmasi kepada pelanggar itu adalah 421. Baik. 421. Ya, kemudian kalau untuk sebenarnya yang bisa ditilang ini kendaraan-kendaraan yang macam apa, Pak, yang dikatakan melanggar begitu, Pak Agus? Karena prioritas penegakan hukum di jalan tol itu adalah overspeed. Alat yang digunakan itu namanya speed camera. Jadi prioritas yang kita lakukan penindakan adalah kecepatan melebihi daripada ketentuan. Kalau untuk yang kelebihan muatan bagaimana, Pak? Sementara ada 1 kamera yang nanti bisa mendeteksi itu, tapi masih dalam uji coba, masih dalam penyempurnaan. Jadi sampai sekarang masih dalam sosialisasi dan belum dilakukan penegakan hukum. Baik. Kemudian kalau untuk batas kecepatan yang sebenarnya diperbolehkan di jalan tol itu berapa sampai berapa, Pak? Ada jalan tol dalam kota itu 60 sampai 80 km. Jalan tol di luar kota itu 80 sampai 100. Tetapi yang dilakukan penindakan adalah kecepatan yang di atas 120 km. Jadi saya ulangi lagi, kecepatan prioritas yang kecepatannya di atas 120 km per jam. Iya. Kamera ATLAY yang sudah dimiliki saat ini sudah mumpuni belum, atau kemampuannya bagaimana, Pak, untuk bisa menangkap kamera ini sejauh berapa meter, Pak? Kamera ini kan kamera canggih ya, kamera pintar. Jadi posisi penangkapan capture-nya itu bisa antara setengah kilometer sudah bisa. Jadi kan ini kan dinamis ya. Jadi pada saat melintasi itu kan mungkin sampai 100 sampai 200 sudah bisa kita capture. Ini kan bukan kamera yang mobile, jadi kamera yang menetap di suatu titik, sehingga ketika ada kecepatan melanggar itu jarak 100-200 itu sudah bisa dideteksi, termasuk juga kecepatan yang di atas 500 meter pun juga terdeteksi. Nah, tinggal nanti yang tercapture sempurna kan nanti masih kita lakukan verifikasi dan validasi. Kalau yang tercapture begitu gambarnya cukup jelas ya, Pak Agus ya? Itulah adanya verifikasi. Jadi pada saat tercapture, terus kita verifikasi, kita validasi, kita cocokkan dan kita lihat ada yang jelas ini mobilnya sesuai dengan data RI adalah plat nomor sekian, warna sekian. Kan ada juga kemungkinan
plat nomor itu juga palsu. Akhirnya kan datanya tidak masuk. Nah, ini kan kita verifikasi. Maka dari itu pada saat mengcapture terus kita verifikasi, kita validasi kalau benar datanya, segera kita akan lakukan konfirmasi kepada alamat pelanggar. Baik. Sejauh ini ada kendala tidak dalam penerapan ETLE, Pak Agus? Sementara untuk Jawa Tengah hampir tidak ada ya, karena yang ETLE nasional yang di Polda itu sudah 3 bulan ini dari Januari sudah melakukan penindakan dan hampir sudah ratusan ribu, dan rata-rata Sabtu Minggu ETLE nasional bekerja seluruh Jawa Tengah, dan para Kapolres kabupaten itu hampir sekitar 2.500 dalam satu hari. Tapi untuk yang khusus di tol, ini baru bulan April kemarin kesiapan-kesiapan yang kita kolaborasikan dengan Jasa Marga, tapi belum semua optimal, masih dalam penyempurnaan. Gitu. Kalau untuk sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebijakan dari kepolisian untuk pengubahan plat nomor kendaraan warnanya begitu. Ini apakah juga akan membantu untuk penangkapan atau pengcapturean gambar ketika ada pelanggaran begitu, Pak Agus, sehingga sinkron untuk nantinya, Pak Agus? Salah satunya itu, di samping nanti ketika tercapture itu lebih jelas, tapi ada teknologi yang lebih bagus untuk mendeteksi TNKB agar tidak mudah untuk diduplikasi atau diduplikasi orang. Jadi speknya beda dan tangkapan kameranya lebih jelas karena sedikit agak nyala. Tapi kalau dari sisi fontnya ataupun ukuran hurufnya, ukuran fontnya begitu, cukup jelas Pak kalau untuk ditangkap ETLE untuk plat nomor kendaraan saat ini, Pak. Apakah cukup atau kurang besar? Kualitasnya cukup bagus dan lebih jelas tangkapan daripada kamera, baik itu kamera yang ada di tol, terus kamera yang ada di dalam kota, termasuk juga mobile kamera yang dipunyai oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Baik, kalau saya memperhatikan plat nomor kendaraan di Indonesia dan di luar negeri nampaknya agak berbeda ya. Kalau di luar negeri agak besar, kalau di Indonesia agak kecil begitu, tapi memanjang begitu. Ini mempengaruhi untuk tangkapan dari ETLE tidak sih, Pak Agus sebenarnya? Sifat teknis kan sudah kita sudah ada mekanismenya ya, tapi untuk di Indonesia cukup bagus, tangkapannya juga hampir tidak ada persoalan kaitannya dengan kualitas daripada kamera-kamera tersebut. Baik, Pak Agus, ketika ada pelanggaran semacam itu, tadi kan sebenarnya ada beberapa permasalahan ya, seperti plat palsu begitu, dan juga barangkali ada kendaraan-kendaraan yang belum dibalik nama begitu. Bagaimana mengenai permasalahan-permasalahan semacam itu, Pak Agus? Cukup banyak memang dinamisasi ETLE nasional tentang langkah tindak lanjut ketika ada capture. Tetapi kan kita punya data RI yang terintegrasi di Republik Indonesia ini, semuanya bisa mengakses, khususnya di ETLE Nas. Ketika mengcapture plat nomor itu palsu, kan capture-nya sudah kita ambil, terus kita verifikasi, kita validasi, kita pastikan ternyata kendaraan yang kita capture tersebut di datanya tidak masuk. Ini diduga mungkin plat nomornya palsu. Tetapi yang tidak palsu pasti akan terintegrasi. Tapi kan kepolisian kan punya cara ya. Bagaimana mengantisipasi supaya tidak melakukan pemalsuan plat nomor, kan kita ada cara. Jadi di samping kamera dinamis, statis, dan ada mobile. Ini gampang saja kok untuk menertibkan yang seperti ini. Dan justru kami menghimbau masyarakat jangan mencari masalah. Nanti akan menjadi masalah yang baru. Ketika bicara pelanggaran, nanti akan bicara pidana umum itu karena pemalsuan daripada barang tersebut. Tapi bagaimana dengan kendaraan yang sudah beralih kepemilikan, Pak Agus, sedangkan belum dibalik nama, Pak Agus? Nah, ini begini. Pada saat verifikasi, validasi kan kita kirim dokumen. Kirim dokumen sesuai kendaraan yang berada di capturean tersebut, identitasnya. Ketika kita kirim, nanti di sana ketemu orang bahwa kendaraan sudah dijual, nanti kan kita bisa evaluasi lagi. Jadi tidak ada masalah. Bisa kita cari data itu di Samsat, atau konfirmasinya itu jika nanti bisa kita tarik kembali, konfirmasi surat
daripada capturean tersebut. Biasanya kan kalau ini mobil saya udah saya jual ke ini, kan ada risalahnya itu. Ini sering terjadi seperti itu, tapi kita tidak menjadi masalah karena memang ini masih dalam proses penyempurnaan data-data kendaraan yang nanti tentunya terkoneksi dan terintegrasi dengan etle nasional. Ya, tetapi kalau misalkan saya ya yang melanggar, tetapi saya membeli kendaraan dari si A begitu. Kemudian dari pihak kepolisian mengirimkan bukti pelanggaran itu kepada si A. Tetapi si A mengatakan kendaraannya sudah dijual kepada saya. Apakah nanti bukti pelanggaran kemudian akan dialihkan ke saya atau hanya berhenti di si A saja, Pak Agus? Jadi proses penegakan hukum law enforcement melalui etle nasional atau etle yang di dalam tol itu adalah tidak absolut. Jadi ketika mungkin Mas yang mengendarai tetapi menggunakan kendaraan orang lain, terus konfirmasinya kan ke orang lain ya. Ya, betul. Nah, itu kan bisa kita telusuri, Pak, pada jam sekian kendaraan dipakai sama si A, panjenengan. Itu bisa ditarik konfirmasinya, tidak harus juga jadi dilakukan penindakan juga nggak apa-apa, atau kita kembalikan alamat yang mereka tunjuk dari yang melanggar yang itu menyampaikan itu Pak. Jadi ini kan hanya pelanggaran ya, bukan pidana ya. Jadi tidak absolut, tetapi bisa ada pola 357. Jadi 3 hari itu bisa kita mendalami, 5 hari bisa kita kirim, dan nanti bisa kalau yang dikirim itu ternyata bukan saya yang nyupir, itu kan ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Begitu. Tapi kalau untuk persiapan mudik nanti, Pak, apakah nanti untuk etle ini akan juga dimaksimalkan, Pak Agus? Memang kepolisian akan memprioritaskan pengguna jalan yang mudik, menghimbau agar tidak melakukan pelanggaran kecepatan, dan pada saat mudik juga mungkin kita akan meng-capture, tetapi skala prioritasnya kecil. Karena kita juga menghormati orang yang mudik. Segera sampai di tujuan. Jadi penegakan hukum itu bukan salah satu yang harus ditakutkan, tetapi justru kami berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kecepatan. Baik. Kemudian sejauh ini kalau odol, Pak, apakah sudah dilakukan penindakan Pak Agus? Saya sebetulnya agak kurang sependapat kalau kita bicara odol ya, karena kalau odol itu kan ada overdimensi dan overload. Kalau overload, Polda Jawa Tengah sudah melakukan penindakan itu ribuan. Ribuan, bahkan hampir mungkin sekitar 15.000 overload yang sudah kita tilang. Kalau overdimensi ini kejahatan, ini sudah kita lakukan penyidikan kurang lebih 16 perkara. Berarti maksudnya pidana atau gimana kalau seperti itu? Kalau makanya bukan odol, bahasanya itu overdimensi dan overload. Overdimensi itu kejahatan, ini kita proses melalui peradilan pidana, pemeriksaan biasa. Overload itu hanya tilang. Ini karena pelanggaran, kategorinya pelanggaran. Jadi kalau kita bicara odol, pasal apa yang ditentukan? Ini salah, ini kurang tepat. Pasal odol tidak ada pasal odol. Overdimensi itu pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau overload itu tata cara pengangkutan barang, termasuk juga kelebihan barang, itu pasal 307 ini pelanggaran. Sehingga kalau kita bicara odol, ini nanti terjebak dengan nomenklatur yang kurang tepat menurut saya. Jadi overdimensi sendiri, overload sendiri gitu. Oh begitu, berbeda berarti ya undang-undangnya. Iya, tapi kan media dan kawan-kawan sering bicara odol. Tapi kalau kita bicara pro justisia, kita bicara penegakan hukum, ini kurang tepat. Baik. Tetapi kalau untuk perspektif tersebut, apakah sudah dituangkan ke dalam revisi UU LLAJ yang baru, Pak? Yang mana itu? Kan kemarin sempat cukup ramai yang revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu kan akan direvisi begitu. Apakah perspektif tersebut ini sudah masuk dalam revisi undang-undang yang baru ini? Kalau saya tidak ke sana ya dalam pola pikir saya. Pemahaman dari pasal saja udah jelas kok. Jadi kalau overdimensi ini kan salah latah, orang odol-odol, ada ojol, ada odol. Padahal kan itu substansi yang berbeda.
Saya jelaskan adalah kalau over dimensi itu adalah kejahatan lalu lintas. Apabila seseorang atau korporasi itu memanjangkan kendaraan, meninggikan kendaraan yang tidak sesuai dengan spek julurnya dan panjangnya, itu bagian daripada kejahatan. Kalau overload itu adalah hanya pelanggaran. Jadi penanganannya juga berbeda. Berarti kalau misal saya contohkan Pak ya, misal ada kendaraan sepeda motor begitu, ditambahkan biasanya kan ada yang belakang itu semacam bracket untuk box begitu. Itu berarti sudah menyalahi aturan pidana ya berarti? Bukan, kalau kendaraan motor itu kan itu bagian daripada modifikasi. Jadi memang ada kalau ketentuan dalam penjelasan itu kan ada berat, ringan, sedang gitu. Kalau kendaraan seperti itu kan modifikasi lah. Modifikasi masih diperbolehkan berarti. Ya, modifikasi itu tidak sesuai dengan spek yang asli. Nah, itu bagian daripada pelanggaran. Tetapi kalau yang sudah truk yang besar, terus yang panjang, julurnya, dimensinya, itu kan ini terhadap kendaraan-kendaraan yang berat. Gitu. Kalau hanya kendaraan yang kecil itu kan modifikasi ringan saja, tidak terlalu membahayakan. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Baik. Silakan. Mungkin ada himbauan Pak yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penerapan ETLE di jalan tol ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya dari Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat bahwa di sepanjang jalur tol wilayah Jawa Tengah sudah ada 6 kamera. 6 kamera ini tentunya menindak kecepatan rekan-rekan menggunakan jalan di jalan tol agar supaya terhindar daripada kecelakaan. Kami mengharapkan agar mematuhi peraturan itu sehingga rekan-rekan tidak akan ada surat cantik yang menghampiri alamat rekan-rekan semuanya, dan tentunya dengan kepatuhan berlalu lintas tentunya Anda akan selamat di jalan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Agus ya. Sehat selalu Pak Agus. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita persiapan operasi ketupat. Semoga nanti lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Demikian mendengar perbincangan kami bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Elsinta Semarang News and Talk.